Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga teman-teman sehat selalu ya, amin. Nah, di sini sebelum saya memulai presentasi saya akan memberikan kata-kata motivasi untuk teman-teman supaya teman-teman lebih semangat untuk kedepannya. Jangan menyerah karena adanya kegagalan, tapi belajarlah dari kegagalan itu. Nah, perkenalkan nama saya Fani Ramadhani, saya dari SMK Negeri 1 W Kenanga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Domain Name System atau biasa kita sebut sebagai DNS. Domain Name System sendiri adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam sebuah jaringan. Domain Name System juga sebagai alat translate dari domain atau hostname menjadi alamat IP supaya lebih dipahami oleh server. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kelebihan dari DNS. Kelebihan dari DNS ada 4 nih teman-teman. Yang pertama yaitu DNS sangat mudah untuk dikonfigurasikan oleh admin. Maksudnya, mudah untuk dikonfigurasikan adalah jika ada kesalahan itu mudah untuk diperbaiki. Selanjutnya yaitu dengan DNS, membuat halaman website akan menjadi mudah untuk diingat karena nama domain atau hostname atau server kita sudah tersimpan di dalam DNS. Selanjutnya yaitu dengan DNS, alamat hostname atau domain tidak akan berubah walaupun IP address-nya diubah. Misalnya nih, dari 102 menjadi 103, itu domain atau hostname-nya tidak akan pernah berubah, teman-teman. Yang terakhir, yaitu dengan DNS akan terasa lebih aman karena DNS itu tidak bersifat open source atau tidak bersifat terbuka. Nah, itu dia kelebihan dari DNS, teman-teman. Selanjutnya yaitu kekurangan dari DNS. Kekurangan dari DNS sendiri ada 3 nih, teman-teman. Yang pertama yaitu DNS sangat terbatas dikarenakan user tidak bisa menggunakan banyak macam nama domain. Misalnya nih, kita sudah menggunakan .com, itu kita tidak bisa menggunakan .com lagi, teman-teman. Kita harus menggunakan nama domain lainnya. Selanjutnya yaitu user menjadi terbatas ketika ingin menggunakan berbagai macam nama hostname. Seperti halnya domain tadi, hostname juga dibatasi oleh DNS. Misalnya nih, kita sudah menggunakan nama Fanny, itu kita tidak bisa menggunakan lagi nama Fanny. Kita harus mengganti namanya dengan nama lain. Selanjutnya yaitu yang terakhir, walaupun DNS tergolong mudah untuk dikonfigurasikan, nyatanya DNS sangat sulit untuk diimplementasikan. Maksudnya sangat sulit untuk diimplementasikan adalah DNS sulit untuk diwujudkan atau diterapkan, teman-teman. Nah, itu dia kekurangan dari DNS. Kita masuk ke fungsi dari DNS. Fungsi dari DNS sendiri adalah untuk mencocokkan alamat IP address dengan nama domain sehingga user tidak perlu menghafalkan angka-angka IP. Itu dia fungsi dari DNS, teman-teman. Selanjutnya yaitu cara kerja dari DNS. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar cara kerja dari domain name system. Di situ ada komputer client, ada DNS server, ada root server, ada TLD, dan ada name server. Mari kita bahas satu persatu nih, teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya komputer client atau pengguna. Kita ambil contoh nih. Misalnya kita mau cari google.com. Nah, itu komputer klien akan mencari ke resolver dan resolver akan mencari ke memory cache-nya sendiri. Nah, ternyata IP tidak ditemukan nih, teman-teman. Kita akan naik ke server berikutnya yaitu root server. Root server ini adalah tingkat selanjutnya dari resolver. Di sini resolver akan bertanya kepada root server. Hai root server, tahu IP address dari google.com nggak? Sama root server dijawab nih, teman-teman. Saya tidak tahu, tapi saya akan mengarahkan kamu ke server TLD atau top level domain. Dikirim nih IP ke TLD-nya. Muncullah TLD atau top level domain. Di sini resolver balik bertanya kepada TLD. Hai TLD, tahu alamat IP dari google.com nggak? Sama TLD dijawab nih. Saya tidak tahu, tapi saya akan mengarahkan kamu ke server berikutnya, yaitu ke name server. Dikirim nih domainnya, teman-teman.
Lalu muncullah server tingkat berikutnya, yaitu name server. Di sini, resolver balik bertanya atau berinteraksi kepada name server nih. Hai name server, tahu IP address dari google.com nggak? Sama name server dijawab nih, kebetulan name server tahu IP address dari google.com. Ini nih IP address dari google.com, yaitu 102.156.669. Itu IP google.com. Dikirim nih sama name server ke resolver. Lalu resolver mengirim ke komputer klien. Nah, itu dia cara kerja dari domain name system. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Jadi, kesimpulannya dari semua yang saya presentasikan tadi, DNS adalah sebagai alat translate nama domain atau hostname ke alamat IP supaya dipahami oleh server. Dan user atau pengguna tidak perlu menghafalkan angka-angka IP. Nah, itu dia presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.